saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Mari kita buka dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan melihat apa saja kebenaran firman Tuhan yang kita akan terima pada saat ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan penekanan dalam frasa ayat ini. Kita melihat di sini ada kata kuasa. Kuasa artinya dalam bahasa aslinya yaitu hak istimewa. Jadi Injil ini ditekankan kepada kita yang percaya kepada Allah, kita akan menerima hak istimewa. Karena itu adalah bagian mereka yang telah percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hak istimewa apa saja yang Allah beri kepada kita yang mengaku dalam mulut kita, dalam hati kita? Ya, ada 4 kebenaran yang kita perlu tahu bahwa kita akan menerima itu. Yang pertama ialah kita memiliki jaminan pemeliharaan Allah. Itu terdapat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33 yang berkata bahwa seperti burung-burung di udara Allah pelihara, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah akan dipelihara Allah. Namun daripada hal itu, ada tanggung jawab kita untuk menerima pemeliharaan Allah, yaitu bertanggung jawab atas yang Allah berikan buat kita. Tapi namun sebelumnya ada janji Allah terhadap kita, yaitu pemeliharaannya terhadap kita. Ya. Yang kedua, kita menerima itu yaitu kita akan diberikannya Roh Kudus. Ya. Jadi kita melihat di dalam kebenaran terdapat Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Dan jikalau kita telah menerima Tuhan Yesus dan mengakuinya, kita akan menerima kuasa yaitu Roh Kudus yang sebagaimana adalah pendamping dalam kehidupan kita untuk mengikuti Kristus dalam kehidupan kita. Nah, jikalau Roh Kudus tidak ada, tidak mungkin kita bisa mengenal Bapa, tidak bisa kita juga mengerti kehendak Bapa. Maka daripada itu, kita yang menerima kuasa dari Allah itu adalah kedua, kita menerima kuasa yang kedua. Baik, yang ketiga, kita akan diberikannya firman Tuhan. Jadi maksud dari sini adalah bukan hanya kita menjadi anak-anak Allah, namun kita menjadi pelaku firman Allah. Ya, jadi firman Tuhan ini Tuhan berikan kepada hati kita untuk bisa melaksanakannya. Jadi kuasanya untuk bisa mampukan kita menjalankan kehendaknya dan melalui firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini yang ketiga. Jadi yang keempat yaitu adalah mendapat penggarapan Tuhan. Kita lihat itu terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Jadi maksudnya mendapat penggarapan Tuhan ialah bahwa Tuhan akan memurnikan kita, Tuhan akan sempurnakan kita sebagai kita orang-orang percaya untuk bisa menerima hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi Tuhan akan memurnikan kita, Tuhan akan mengubah karakter kita jikalau kita menerima Dia dan mengakui Dia. Jadi otomatis bahwa Tuhan Yesus kalau sudah tinggal di dalam hidup kita, kita akan seperti Dia, seperti Bapa, kita akan seperti Dia yang mengasihi kita, dan kita juga akan mengasihi sesama maupun Bapa. Jadi maksud dari penjelasan dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ialah Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan hak istimewa kepada kita yang percaya kepadanya untuk dipersiapkan menjadi pribadi yang berkenaan.
menerima perjanjian kekal di dalamnya di surga yang tidak pernah tergoncangkan untuk selama-lamanya. Nah, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa kita bukan hanya menjadi anak-anak Allah, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Namun itulah yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.